Total konsumsi minyak dunia pada tahun 2021 ada sekitar 100 juta barel, dan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan mesin industri mencapai sekitar 68% dari total konsumsi minyak dunia. Perlu sobat ketahui bahwa satu barel itu sama dengan 159 liter. Jadi sebanyak apa sih 100 juta barel? Jika dibandingkan dengan kolam renang standar olimpiade yang berukuran 50 meter kali 25 meter kali 2 meter membutuhkan 6.350 kolam. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Arifin Tasrif, cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan tersedia hanya sekitar 9,5 tahun mendatang. Apa yang terjadi ya jika nantinya minyak bumi sampai habis? Penggunaan minyak bumi secara terus-menerus memiliki dampak negatif yang signifikan, baik terhadap lingkungan, kesehatan manusia, maupun stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan minyak bumi secara berkelanjutan. Selamat datang di channel Ilmu Bumi, channel yang membahas seputar ekonomi dan berbagi informasi. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai ketergantungan kita dengan minyak bumi. Yuk, simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran minyak bumi menyebabkan perubahan iklim global dan pemanasan global. Ini dapat menyebabkan kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang parah. Tumpahan minyak bumi di perairan laut dapat merusak ekosistem laut dan mempengaruhi rantai makanan, mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies laut. Yang kedua adalah ketergantungan pada sumber energi yang terbatas. Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan persediaannya terbatas. Ketergantungan yang berlebihan pada minyak bumi meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan dan harga, serta meningkatkan ketergantungan pada negara-negara produsen minyak yang sering tidak stabil politiknya. Yang ketiga, gangguan ekosistem dan kerusakan habitat. Pengeboran minyak, konstruksi pipa minyak, dan eksplorasi minyak dapat menyebabkan gangguan ekosistem yang signifikan, termasuk pengerusakan habitat alami dan kehilangan biodiversitas. Ini dapat mengancam spesies langka dan endemik serta mengurangi produktivitas ekosistem. Yang keempat, kesehatan manusia. Polusi udara dari emisi kendaraan dan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dapat menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kematian dini. Peningkatan polusi udara juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya seperti asma dan alergi. Yang kelima adalah konflik dan ketegangan geopolitik. Persaingan untuk kontrol sumber daya minyak dan akses di pasar energi global dapat menyebabkan ketegangan geopolitik dan konflik antar negara-negara produsen dan konsumen minyak. Konflik seperti ini dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan regional, serta menyebabkan konsekuensi ekonomi yang serius. Salah satu konflik yang paling terkenal adalah Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1991 ketika Irak menyerbu Kuwait yang memiliki cadangan minyak yang signifikan. Konflik ini dipicu oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi atas kontrol sumber daya minyak. Amerika Serikat dan sekutunya berupaya untuk melindungi pasokan minyak dunia dengan intervensi militer. Jika kita berbicara tentang minyak, hal pertama kali yang terlintas dalam benak kita pasti mengacu pada negara Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, yang dikenal dengan pemasok minyak bumi terbesar di dunia. Namun nyatanya bukan Arab Saudi yang sekitar 45% dari PDB juga tergantung pada minyak, merupakan pemimpin de facto of OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, dan memiliki program yang disebut Vision 2030 untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Hanya menyumbang 13% dari pasokan dunia. Sedangkan Amerika Serikat menjadi produsen minyak terbesar dengan produksi sekitar 18,9 juta barel per hari, yang menyumbang hampir 20% dari pasokan minyak dunia. Sedangkan Aljazair, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Irak, Kuwait, Libya, Sudan, dan Venezuela
memiliki lebih dari 90% dari total ekspor mereka dalam bentuk bahan bakar, termasuk minyak bumi. Beberapa penelitian memperkirakan persediaan minyak bumi secara global akan lebih cepat habis. Pendapat dari Universitas Stanford memprediksi bahwa persediaan minyak bumi akan habis pada tahun 2052. Selain itu, American Petroleum Institute memperkirakan pasokan minyak dunia akan habis pada tahun 2062 dengan asumsi total cadangan minyak dunia adalah 1,4 hingga 2 triliun barel. Pada peringkat pertama, dalam pemakaian minyak bumi terbanyak adalah Amerika Serikat dengan mengkonsumsi sekitar 21,91 juta barel per hari, yang setara dengan 22% dari total produksi minyak dunia. Yang kedua adalah Arab Saudi, dengan konsumsi sebesar 11,13 juta barel per hari, dan yang ketiga adalah Rusia, dengan konsumsi 10,75 juta barel per hari. Minyak bumi yang digunakan di berbagai sektor industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sektor transportasi dengan penggunaan terbesar produk minyak dengan konsumsi mencapai 1040 kilo barel per hari di Indonesia pada tahun 2021. Produk yang dihasilkan berupa bensin, diesel, dan aftur. Yang kedua, sektor industri yang menggunakan sekitar 210 kilo barel per hari. Produk minyak di Indonesia pada tahun 2021 seperti pelumas, plastik, serat sintetis yang digunakan dalam pembuatan pakaian dan tekstil. Yang ketiga, sektor pembangunan. Penggunaan minyak bumi di sektor ini meliputi aspal dan produk bangunan yang kita gunakan sehari-hari seperti cat, lantai vinil, pipa PVC, dan bahan PVC lainnya yang merupakan komponen bangunan menggunakan produk turunan dari minyak bumi. Dan yang terakhir adalah sektor listrik dan transformasi bahan bakar. Meskipun penggunaan hanya sekitar 50 kilo barel per hari, minyak bumi masih digunakan untuk membangkit listrik sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel. Ada beberapa alasan lain yang membuat bahan bakar fosil ini susah untuk digantikan. Pertama, keterbatasan sumber energi alternatif. Meskipun sumber energi alternatif seperti angin, matahari, dan air sedang berkembang, mereka masih memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan, efisiensi, dan biaya dibandingkan dengan minyak bumi. 2. Kebiasaan konsumsi. Konsumen dan industri telah terbiasa menggunakan produk berbasis minyak bumi. Perubahan ke produk alternatif memerlukan perubahan perilaku yang signifikan dan seringkali menemui resistensi. Ketiga, teknologi ekstraksi yang berkembang. Kemajuan dalam teknologi ekstraksi seperti fracking dan pengeboran lepas pantai telah memungkinkan akses ke cadangan minyak yang sebelumnya tidak dapat dijangkau, memperpanjang umur sumber daya minyak bumi. Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa langkah untuk menanggulangi habisnya minyak bumi. 1. Meningkatkan kegiatan eksplorasi. PT Pertamina menemukan gelembung gas di perairan Selat Malaka, lepas pantai Kuala, Aceh Timur, melalui survei seismik dan pemetaan. 2. Pengembangan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Karangasem di Bali merupakan contoh pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Yang ketiga, efisiensi energi. Penerangan lampu LED yang hemat energi dan AC dengan inverter adalah contoh teknologi efisiensi energi yang telah digunakan untuk mengurangi konsumsi listrik. Yang keempat, diversi energi. Indonesia telah melakukan diversi energi dengan mengembangkan penggunaan gas dan batu bara sebagai alternatif pengganti minyak. 5. Konservasi energi. Praktik seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan adalah contoh perilaku konservasi energi. 6. Teknologi CCS, Carbon Capture and Storage. Indonesia menerapkan teknologi CCS di beberapa proyek untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon seperti yang dilakukan oleh Pertamina. 7. Penggunaan bahan bakar alternatif. Biofuel dan hidrogen adalah contoh bahan bakar alternatif yang telah digunakan untuk menggantikan minyak bumi. Upaya global untuk menanggulangi habisnya minyak bumi melibatkan berbagai strategi dan inisiatif yang diusulkan oleh organisasi internasional
dan pemerintah di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil. Yang pertama, rencana 10 poin IEA, International Energy Agency, mengusulkan rencana 10 poin untuk mengurangi penggunaan minyak global, termasuk mendorong warga untuk mengemudi lebih lambat di berbagai transportasi. Yang kedua, transisi energi bersih. Banyak negara berupaya mempercepat transisi ke sistem energi yang lebih bersih dan aman dengan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang ketiga, pengurangan permintaan minyak. Kebijakan global termasuk promosi kendaraan listrik diharapkan dapat secara signifikan mengurangi pertumbuhan permintaan minyak setiap tahunnya. 4. Outlook sumber daya global. Program-program seperti Global Resource Outlook dari UNEP memberikan wawasan tentang bagaimana sumber daya penting untuk implementasi efektif Agenda 2030 dan perjanjian lingkungan multilateral untuk mengatasi krisis. Lewat video ini, kami memberikan sedikit informasi dan opini untuk sobat ilmu publik. Semoga info yang kami sampaikan dapat memberi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya.